Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi, Allah ialah yang khalaqa, menciptakan, lakum, untuk kamu. Allah menciptakan untuk kita semua manusia ini, yang muslim, yang non muslim, yang amalnya soleh, yang amalnya kurang ajar, semua diberi oleh Allah apa? Ma fil ardi, apa saja yang di atas, yang ada di dalam bumi. Semua untuk manusia, semua untuk manusia. Yang baik, yang enggak baik, yang muslim, yang non muslim, yang lempeng, yang bengkok, yang kurang ajar, semua diberi rezeki oleh Allah apa yang ada di muka bumi. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apa semuanya lah. Ayam, kambing, sapi, burung, untuk kamu sekalian. Udah. Coba. Al ard wa ma fiha, artinya untuk kamu sekalian bumi dan isinya, apa yang di dalamnya. Jami'an, semuanya. Litanfa'u, supaya kamu mengambil manfaat bihi, dengan ma fil ardi, wa ta'tabiru, dan kamu mengambil pelajaran. Coba kalau bumi tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, daerah yang gersang aja, daerah yang gersang seperti Sudan, Somal, Ethiopia, Afrika, nggak ada pohon, kering, tapi ada minyak, nggak ada pohon, kering. Coba kalau tidak punya minyak, untung ada minyak, jadi negara masih punya pemasukan. Kan sering pernah kelaparan, Sudan, Ethiopia pernah kelaparan kan, tahun berapa itu? Yang mati sekian juta karena nggak ada makanan. Di kita, masya Allah, terutama Indonesia, ya Allah, apa saja ada kecuali onta, adanya di kebun binatang. Apa saja hidup kecuali korma. Korma hidup tapi nggak berbuah di Indonesia ini. Apa saja ada semua. Tinggal kitanya mau tidak mengolah, mengembangkan potensi kekayaan alam kita ini. Ada batu bara, ada emas, ada berlian, ada akik, ada batu akik di mana-mana ada. Ada timah, ada boksat, ada macam-macam, dah semua ada di Indonesia. Hanya dikorupsi, jadi kita nggak pernah maju. Tsumma stawa, kemudian setelah Allah menciptakan bumi, tsumma stawa ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi, ay qasada, menuju siapa Allah, ilas samai, menuju ke langit, fasawwahunna, maka Allah menciptakan langit, ad-dhamir yarji'u ilas sama li'annaha fi ma'nal jam'i. Gimana? Al-ayilah ilaihi, yang menunjukkan kepada langit, ay sayyaraha, Allah menciptakan langit, kama fi ayatin ukhra, faqadahunna, maka Allah menunaikan atau melengkapi langit-langit itu, sab'a samawatin, menjadi berapa? 7 langit. Wa huwa, Allah, bikulli syai'in, kepada segala sesuatu, alimun, yang maha tahu. Mujmalan wa mufassalan, Allah maha tahu apa yang terjadi, baik itu secara gelondongan maupun secara rinci, Allah tahu semua. Makanya puasa itu, orang yang berpuasa pasti ikhlas, pasti nggak ada orang-orang nggak minum, nggak ada orang, nggak ada yang tahu, tidak minum, tidak makan, tidak ada yang tahu, berarti ikhlas tuh. Nah kalau makan, kalau minum, ya nggak puasa namanya. Jadi kalau sholat bisa kelihatannya khusyuk tapi riya supaya dipuji orang, sah-sah saja itu sholatnya. Sholatnya sah walaupun jelek. Sholat tapi supaya dipuji orang, supaya dipilih jadi bupati, sholat sah sholatnya walaupun niatnya kayak gitu. Zakat walaupun sambil sombong memberi zakat sambil nih saya kaya, ya sah zakatnya, sah.
Haji supaya dipanggil Pak Haji, supaya ada hanya, ya sah walaupun niatnya jelek. Tapi kalau puasa tidak makan tidak minum, itu pasti ikhlas. Kalau minum berarti tidak puasa. Ya, puasanya batal kalau minum. Berarti orang puasa itu pasti lillahi ta'ala. Pasti. Kalau minum berarti tidak puasa. Makanya kita belajar ikhlas. Nanti kalau sudah puasa sukses berhasil lulus 1 bulan, ayo belajar ikhlas ketika kita sholat betul-betul lillahi ta'ala. Ayo kita belajar ikhlas ketika zakat, ketika umroh, ketika haji. Ayo niatnya yang ikhlas seperti ikhlas kita di bulan Ramadan. Kalau puasa itu pasti ikhlas. Kalau makannya nggak puasa. Ya, Syekh Roji pernah minum? Pernah? Afala ta'tabiruna, apakah kamu sekalian tidak mengambil pelajaran annal qadiru ala khalqi dzalik ibtidaan, sesungguhnya Allah yang berkuasa yang dapat menciptakan semuanya itu, bumi dan langit dan seisinya, ibtidaan dalam permulaan, wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Allah lebih agung daripada kamu sekalian, maka Allah berkuasa bisa dapat ala i'adatikum untuk mengembalikan kamu setelah mati. Kalau Allah menciptakan kamu tidak ada apa namanya? Tidak ada bahannya. Pokoknya permulaan Allah menciptakan kamu. Apalagi kalau membangkitkan orang yang sudah mati, sudah ada tulang-tulangnya, tinggal bangkitkan aja. Gampang mana tuh? Menciptakan manusia dari awal atau membangkitkan dari kuburan? Ya gampang membangkitkan dari kuburan, sudah ada tulang-tulangnya, tinggal dihidupkan lagi aja. Kan itu. Jadi kita harus percaya bahwa nanti kalau kita mati akan dibangkit, akan dihidupkan kembali kalau sudah mati. Wadhkur ya Muhammad, sampaikan atau bacakan atau terangkan wahai Muhammad, idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wadhkur, dan ceritakan, sebutkan, sampaikan, ya bolehlah wahai Muhammad, idh qala, ketika Allah berkata, idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada para malaikat. Gimana Allah berkata gimana? Inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, wakil, mandataris, wakil. Allah berkata kepada malaikat, saya menciptakan, saya jadikan penguasa di muka bumi yang mewakili saya. Paham nggak? Saya menciptakan, menjadikan makhluk yang akan berkuasa di muka bumi. Lah dia itu mewakili saya mewakili Allah. Yakhlufuni, penggantiku, yang mengganti saya, fi tanfidhi ahkami fiha, dalam menjalankan menegakkan hukum-hukumku fiha, di muka bumi. Wa huwa, yang dijadikan khalifah namanya Adam. Nabi Adam itu tingginya 14 meter. Ibu Hawanya 11 lebih dikit. Luar biasa tingginya itu. Kuburannya di Jeddah, ada di Jeddah. 14 meter tingginya Nabi Adam. Kalau sekarang kita semakin kecil. Karena sarapannya singkong dan ikan asin. Tambah kecil nanti. Kalau mau gemuk harus minum susu. Dari mulai bayi harus dipelihara yang benar, dengan gizi, vitamin, mineral, supaya bayinya berkembang. Sekarang banyak bayi yang lambat berkembang. Ketika besar menjadi ceret. Ngerti ceret? Apa? Cebol. Itu terjadi antara lain di Brebes.
namanya stunting, namanya cebol, jarat. Kenapa? Ya kurang gizi, kurang mineral, kurang vitamin. Kamu aja kecil-kecil begini, aduh. Kalau orang Arab tinggi-tinggi, besar-besar. Ceritanya ada orang haji pengen nyium Hajar Aswad, sujud dulu. Begitu bangun sudah di dalam roknya orang Mesir. Nggak terasa itu. Betul, kejadian betul. Bukan yang ngomong kosong, bukan. Saking besarnya orang Mesir, perempuannya juga roknya besar, sujud bangun di dalam roknya orang Mesir. Itu rezeki itu. Qalu, malaikat berkata, wahai Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di muka bumi man, orang yufsidu fiha, yang membikin kerusakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan berbagai maksiat, wasfikud dima'a, dan mengalirkan darah, yuriquha, mengalirkan darah, bil qatl, dengan membunuh, kama fa'ala Banu Jan, seperti yang sudah dilakukan oleh keturunan jin, wa kanu fiha, dan mereka di dalam bumi. Falamma afsadu, maka ketika mereka jin itu membuat kerusakan, arsalallahu alaihim al malaikah, Allah mengutus kepada jin, mengutus malaikat, fataraduhum, maka malaikat mengusir jin ilal jazair wal jibal, menuju gunung-gunung dan pulau-pulau yang sepi. Jadi jin itu tadinya banyak maksiat, kemudian oleh Allah mengutus malaikat agar mengusir jin dari muka bumi yang enak. Mereka tinggal di kepulauan-kepulauan yang sunyi, yang belum ada orangnya di sana. Ya, di sini juga ada jin sih. Dan di gunung-gunung. Malaikat berkata, engkau ya Allah menjadikan penguasa sebagai wakilmu, tapi manusia itu suka saling membunuh, suka berbuat ifsad, berbuat fasad, kerusakan di muka bumi. Kenapa engkau percaya kepada mereka? Kenapa? Allah engkau percaya pada manusia. Manusia kan suka membunuh, mengalirkan darah. Di Suriah, di Irak, di Yaman, di Somali, di Afghanistan, di mana lagi? Di Mesir, saling membunuh sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Oh begitu kalau dianggap khalifahmu. Wa nahnu, sedangkan kami ya Allah, wahai malaikat, nusabbihu, selalu membaca tasbih, mutalabbisin, wa bihamdika, dengan memuji engkau, ainaqul subhanallah wa bihamdih. Kami malaikat taat. Enggak ada malaikat saling membunuh, enggak ada malaikat bertengkar, enggak ada malaikat saling perang, enggak ada. Malaikat tidak saling perang karena malaikat enggak punya hawa nafsu. Misalnya kita perang saling membunuh itu, atau minimal memukul, nempeleng, itu karena kita punya hawa. Malaikat gak punya, pantesan. Nah yang paling hebat itu ada manusia yang mempunyai hawa nafsu, tapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu yang hebat. Punya hawa nafsu tapi gak diikutin. Kalau malaikat baik, pantas nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat, nggak punya hawa nafsu, nggak ingin mobil bagus, nggak ingin villa bagus, nggak ingin uang, pantas nggak rebutan, nggak konflik, nggak bentrok, nggak berantem. Manusia yang punya hawa nafsu, punya ambisi, punya tamak, punya rasa rakus, tidak perang, tidak membunuh, tidak merebut hak orang lain, itu manusia yang lebih utama daripada malaikat. Lebih utama dari kalau malaikat nggak punya dosa, pantas nggak punya hawa nafsu, nggak ingin bikin rumah bagus, nggak ingin mobil bagus, nggak ingin akik bagus. Nah, kenapa? Wa nuqaddisu laka, dan kami menyucikan engkau kepadamu ya Allah. Nunazzihuka, mensucikan engkau, amma la yaliqu bika, dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Falam zaidah wal jumlah halun ay fanahnu ahaqqu bil istikhlaf. Artinya kami lebih berhak dong jadi wakilmu di muka bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat diam, jangan banyak ngomong. Saya lebih tahu daripada kamu. Kamu tidak tahu. Sesungguhnya saya lebih tahu terhadap hal-hal yang kamu tidak tahu. Minal maslahat, dari kemaslahatan fi istikhlafi Adam, dalam mengangkat khalifah kepada Nabi Adam, wa anna dzurriyyatahu fihim al-muti' wal 'asi. Wa anna dzurriyyatahum, dan keturunan Adam itu ada al-muti' yang taat, ada wal 'asi dan yang bermaksiat. Fayadharul adlu, maka nampaklah keadilan bainahum di antara mereka. Faqalu lan yukhlaqa rabbuna lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaih minna. Malaikat mengatakan, faqalu, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kita. Wala a'lam li sabqina lahu, dan tidak ada yang lebih tahu dari kita karena kita lebih dahulu daripada mereka. Wa ru'yatina ma lam yarahu, dan karena kami melihat, kata malaikat ini, kami melihat segala sesuatu yang dia tidak melihat. Faqalaqallahu Adam min adimil ard, maka Allah menciptakan Nabi Adam dari adon-adon. Apa adon-adon? Intisarinya bumi, ay wajhuha, muka bumi, bi an qabada minha qabdatan, dengan Allah dengan menggenggam satu genggaman, min jami' alwaniha, dari berbagai rupa bumi, ada hitam, ada merah, ada coklat, ada putih, wa hujjinat, dan dicampurlah, diolah ya, atau jinat, tepung lah, wajinat, dan dicampur bil miyahi, dengan air al mukhtalifah yang berbeda-beda, wasiwahu, dan selainnya air, wasawahu, dan Allah menciptakan Nabi Adam, wa nafakha fi, Allah meniupkan kepada Nabi Adam ar-ruha, ruh, fasara hayawanan hassasan, maka Adam menjadi hewan yang hidup, binatang, makhluk yang hidup, yang mempunyai indra hassas, yang mempunyai indra. Ba'da an kana jamadan, setelah tadinya sebelumnya merupakan makhluk yang yang tanpa roh, yang beku. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sudah jadi orang, masih beku, itu belum hidup. Kemudian Allah meniupkan roh, maka Nabi Adam menjadi makhluk yang berakal, berpikir, berperasaan, namanya hayawan hassas, seperti kamu lah, itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya Allah sendiri, untuk menjadi penguasa, pengelola, pemegang kekuasaan di muka bumi ini. Bukan malaikat yang akan menguasai bumi ini, bukan jin, bukan setan, bukan binatang, tapi manusia yang jadi presiden, yang jadi gubernur, bupati, camat, lurah, yang kaya, yang setengah kaya, yang pinter. Di muka bumi manusia berkuasa terhadap bumi ini. Makhluk yang lain tidak beri kekuasaan. Harus bersyukur pada Allah jadi manusia itu. Alhamdulillah saya jadi manusia, nggak jadi kadal gitu kan. Jelek-jelek begini, kata Syaruz, jelek-jelek begini namanya manusia. Itu bukan kadal, bukan kecoak, bukan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah, memberi ilmu lah Adam kepada Adam al-asma'a, nama-nama. Asma'al musammayat, nama-nama seluruh yang punya nama, kullaha, semuanya, hatta al-qas'ah wal qasi'ah wal qaswa wal faswah wal fasiyah wal mihraqah bi an alqa fi qalbi ilmuha. Allah menjatuhkan kepada hati Nabi Adam ilmu terhadap semuanya itu. Pokoknya semua nama-nama dikasih tahu kepada Adam. Ini irus, ini sendok, ini garpu, ini pisau, ini golok. Nabi Adam pinter sekarang. Waktu diciptakan pertama masih bodoh, dikasih tahu oleh Allah, maka jadi Thumma 'aradahum al-musammayat wa fi ta'nibul uqala, taghlibul uqala. Thumma 'aradahum, kemudian Allah menampakkan tadi itu hal-hal yang nama-nama tadi, asma al-musammayat,
Wa fi taghlibul uqala, di sini ada takbir yang memenangkan orang, yang mengutamakan orang yang berakal. Alal malaikati, kepada para malaikat. Ayo malaikat, kamu tahu enggak namanya apa ini? Ayo namanya apa ini? Enggak bisa jawab. Nabi Adam bisa. Apa ini? Sendok. Apa ini? Piring. Apa ini? Pisau. Malaikat enggak tahu, enggak bisa jawab. Seng, apa seng? Seng ya? Seng tuh. Menyerah. Bahasa kerangkengnya seng. Nah, faqala lahum tabkitan, maka Allah berkata kepada malaikat, tabkitan, melelehkan apa? Melelehkan apa? Ya, mengata-ngatain juga boleh lah, ngata-ngatain. Apa? Ambiuni biasmi haula, ambiuni, beritahu kamu sekalian kepadaku. Akhbiruni, berilah kabar kepadaku. Biasmi haula, dengan nama-nama barang-barang tadi, al musammayat. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar menjadi makhluk yang benar. Fi anna la akhluqu alam minka au annakum ahaqqu bil khilafah. Fi anni la akhluqu alam minka, di dalam hal bahwa aku Allah tidak menciptakan yang lebih baik, yang lebih pandai daripada kamu malaikat. Kamu tadi mengatakan kami lebih a'lam, lebih pandai daripada manusia. Sekarang kamu ngaku lebih pandai, paling pandai lah. Kemudian au annakum ahaqqu bil khilafah, dan kamu menganggap dirimu paling berhak menjadi penguasa. Bedek niki apa? Wajah besyaddal alima qabla. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu, menjawab malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tanzihan, mensucikan laka kepadamu, al-i'tiradi, dari melawan, ngeyel alika kepada kamu, menentang. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau berikan kepada kami. Iyahu innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau, takkidul kaf, innaka engkau al-alimul hakim, zat yang maha mengetahui dan maha bijak. Alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, alladzi la yakhruju, zat yang tidak keluar, syai'un, apa saja, segala hal, an ilmihi, dari ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan kebijakannya Allah. Qala ta'ala, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Kemudian Allah berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, ambihum, ayo sebutkan apa hal-hal barang-barang ini, apa namanya? Ayil malaikah bi asma'ihim, dengan nama-nama ini. Fasamma kulla syai'in bismihi wa dzakara hikmatahu allati khalaqalaha, allati khuliqalaha. Nabi Adam cerdas. Wah, ini pisau, ini piring, ini coet, ini uleg-uleg. Semua disebut, apa yang diminta disuruh disebut oleh Allah, Adam bisa jawab. Falamma ambu bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam memberikan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama barang-barang itu, qala ta'ala lahum muwabbihan, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, muwabbihan, dengan mempermalukan, alam aqul lakum, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, ini sungguhnya aku a'lamul ghaibas samawati wal ard, mengetahui rahasia atau ghaibnya langit dan bumi, ma ghaba fihima wa a'lamu ma tubdun, dan aku tahu apa yang kamu tampilkan. Jadi saya tuh lebih tahu dari kamu malaikat, kata Allah gitu kira-kira. Saya lebih tahu apa yang tidak zahir, yang ada di ghaibus samawati wal ard, dan apa yang nampak. Saya tahu semua. Kamu jangan ngeyel. Min qaulikum ataj'alu fiha tadi. Wa ma kuntum taktumun tasrun min qaulikum, dan kamu tidak mampu menyembunyikan, tasruna, merahasiakan,
min qaulikum dari ucapanmu la yakhluqa Adam alaih minna wala a'lam. Nabi Adam tidak lebih akram dan tidak lebih mulia dari saya, dari kami, dan tidak lebih pintar. Jadi ucapan malaikat seperti itu diweleh-welehkan, ya namanya, dibikin malu oleh Allah. Ayo tebak ini apa namanya? Gak bisa. Yang bisa manusia. Apalagi santri, apalagi kita orang Islam. Nanti kalau malaikat tanya di muka Nabi, "Man rabbuka wa man nabiyyuka?" Kok nanya saya man rabbuka? Saya ini tiap hari ngajari murid-murid supaya kenal dengan Allah. Kamu malah tanya. Gitu jawabnya gitu malaikat ya. Malaikat jawabnya gitu. Saya di dunia ini ngajar tafsiripan, ngajar sorof, ngajar jumiyah. Amrit ente nggak tahu amriti kan? Tanya saya marah buka. Saya tiap hari ngajarin orang supaya kenal Allah. Saya ngajar amriti, tasrifan, jumiyah. Kamu nggak tahu kan? Itu aja jawabnya malaikat, dilawan aja. Karena kita lebih mulia daripada malaikat. Kalau kita benar-benar menjadi orang soleh. Solehnya manusia lebih unggul daripada solehnya para malaikat. Malaikat soleh ya nggak pernah lapar, nggak pernah kelaparan, nggak pernah tertarik perempuan. Ya kalau manusia lapar, nggak punya uang, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli beras, coba akhirnya hawa nafsunya keluar. Tapi kalau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia yang jahat, padahal manusia diberi akal suruh agar berpikir, diberi perasaan yang tajam agar beriman. Kalau manusia lebih jahat, kalau manusia jahat lebih buruk daripada setan. Itu ya. Setan jelek semua. Nah, kalau kamu kau ikut setan jelek. Wadhkur wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wadhkur, dan sampaikan Muhammad berita idkulna ketika aku berkata lil malaikati kepada para malaikat usjudu sujudlah kamu sekalian li Adam kepada Adam, hormat kepada Adam, sujud tahiyah bil inhina, sujud penghormatan untuk Nabi Adam bil inhina dengan bungkuk, bukan sujud sampai mencium tanah, tidak, bungkuk. Ayo hormat kepada Adam. Fasajadu, maka semua sujud illa iblis, kecuali yang namanya iblis. Huwa, iblis itu abul jinni, bapaknya jin. Karena bainal malaikah, jin iblis itu salah satu bagian dari malaikat. Tadinya malaikat iblis itu termasuk malaikat tadinya. Begitu tidak mau tunduk kepada perintah Allah agar hormat pada Nabi Adam, maka iblis dikutuk oleh Allah. Aba, menolak, imtana'a, menolak iblis minas sujudi, dari sujud kepada Adam. Wastakbaru, dan sombong iblis, takabbar anhu wa qala ana khairum minhu. Masa saya sujud kepada Adam, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Makanya orang kalau sombong berarti ikut iblis. Saya lebih pintar, saya lebih tahu, itu sombong namanya. Itu ngikutin iblis. Terus anak kedua, wakana, dan ada simal iblis minal kafirina, termasuk makhluk yang kafir, fi ilmillah, dalam ilmunya Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-Fatihah. Makanya ketika kita minta perlindungan agar selamat dari godaan setan, sampai minta tolong kepada Allah. Kita aja melakukan. Kalau tidak minta tolong pada Allah, hanya mengandalkan kita, kalah dengan iblis. Kita kalau akan ingin selamat dari godaannya iblis, dia harus minta tolong kepada
a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari setan. Coba kita ini mau melawan setan saja harus berlindung kepada. Kalau kita nggak kepada Allah, kita dengan setan kalah. Karena setan itu ada di dalam hawa nafsu kita. Setan itu ada di kita sendiri. Dikira setan jauh apa? Setan dekat gak? Sangat dekat. Godain terus ayo minum, puasa ini minum, nggak ada yang tahu. Itu setan itu. Begitu pula manusia yang berperilaku sombong, mentang-mentang merasa paling hebat, itu namanya syaitonul insi. Apa? Setan yang berpenampilan manusia. Dia sendiri tidak benar, tapi dia malah menjelek-jelekkan orang yang benar. Dia sendiri nggak benar tuh kelakuannya. Terus ada temannya yang benar malah kampungan, deso, kamu diajak main karaoke nggak mau, diskotik. Ayo ikut saya diskotik. Enggak mau. Saya mau di rumah saja misalkan. Kampungan, deso, nggak tahu pengalaman. Orang yang mau benar malah dikata-katain apa? Kampungan, deso, kuno, nggak tahu pengalaman. Tapi dia sendiri mengajak orang lain agar maksiat seperti dia. Dia sendiri maksiat dan mengajak orang lain supaya seperti dia dalam kemaksiatan. Maka kalau yang sama-sama maksiat dia anggap baik. Baik kamu ikut saya ke karaoke misalkan, atau ke diskotik, atau ke pelacuran lah, atau makan sabu-sabu. Tapi kalau nggak mau dikata-katain apa namanya? Deso, kuno, kampungan, nggak pengalaman, apa kamu ini? Lah ini namanya syaitonul insi. Kalau iblis syaitonul jinni alladzi wasfi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka menggoda hati manusia, baik itu jin maupun manusia. Coba kita mau minta selamat dari godaan iblis saja, minta pertolongan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Saya minta perlindungan dengan Allah yang menciptakan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan iblis yang selalu menggoda. Minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua macam. Ada setan berupa manusia, ada setan dari golongan jin. Jangan-jangan setan yang dari manusia di Takofa ada, jangan-jangan. Ada enggak? Enggak ada. Jangan-jangan ada di Takofa ini. Kalau temannya lagi belajar, udahlah enggak usah belajar, ya main-main saja. Ya ada yang gitu ya, ada. Sok banget sih, sok rajin kamu. Sok rajin, enggak usah belajar ya. Ada yang gitu. Itu syaitonul in ada di Takofa. Ya Allah.